Nah, baik, yang pertama saya akan mempresentasikan logika dan arsitektur dari program pendataan buku perpustakaan sederhana yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum membedah kodenya, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana aplikasi ini berjalan. Jadi saat program dieksekusi, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan data secara interaktif. Sebagai contohnya, pada prompt masukkan judul ini, saya akan masukkan judul Laskar Pelangi. Kemudian kita tekan enter. Kemudian untuk masukkan penulisnya, saya masukkan penulis dari Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Kemudian kita tekan enter lagi. Nah, di sini bisa kita lihat program kemudian akan memproses dan menampilkan kembali detail buku yang baru saja kita registrasikan. Nah, sekarang mari kita tinjau arsitektur kodenya. Aplikasi ini didesain menggunakan paradigma OOP atau PBO, pemrograman berorientasi objek, dengan membaginya ke dalam dua komponen kelas. Kita mulai dari cetak birunya terlebih dahulu, yaitu kelas buku. Nah, di sini adalah bentuk kode kelas buku. Kelas ini berperan sebagai entitas data atau model. Pertama, di sini di dalam kelas buku ini itu saya deklarasikan dua buah atribut, yaitu judul dan penulis, yang menggunakan tipe data string. Kedua atribut ini bertugas untuk menyimpan keadaan atau state dari setiap instansi buku. Kemudian di bagian bawahnya saya memusatkan fungsi output dengan menggunakan metode tampil data. Fungsi ini secara spesifik bertugas untuk menampilkan nilai dari atribut judul dan penulis ke layar. Konsepnya, kelas ini tuh mandiri. Ia memiliki datanya sendiri dan tahu bagaimana cara mencetak datanya sendiri. Lalu bagaimana kelas ini diimplementasikan? Mari kita berpindah ke kelas utama atau main. Nah, di sini kita berada pada struktur file main Java yang merupakan pengendali utama program berikut. Pada baris awal, saya melakukan proses input library Java Util Scanner. Ini tuh untuk menangkap input keyboard. Tentu saja saya juga mengimpor kelas buku. Ini mengimpor kelas buku yang baru saja kita bahas tadi dari package com.uas perpustakaan. Kemudian di sini memasuki metode main, saya menginstansiasi objek scanner. Kemudian pada baris buku my buku sama dengan new buku, saya menciptakan atau merealisasikan objek baru bernama my buku berdasarkan cetakan atau blueprint kelas buku tadi. Untuk alur interaksinya, saya menggunakan perintah cetak system out print dan menangkap. Masukkan teks dari pengguna menggunakan input next line ini. Nah, data tersebut sementara saya simpan di dalam variabel lokal judul dan penulis. Nah, kemudian bagian tahapan akhirnya, bagian sini, ini tuh proses distribusi datanya. Jadi nilai string yang sudah ditangkap pengguna tadi, saya masukkan ke dalam atribut objek melalui my buku titik judul sama dengan judul.
dan my buku titik penulis sama dengan penulis. Nah, setelah data diatur, saya cukup memanggil instruksi my buku tampil data sebagai penutup untuk menjalankan fungsi cetak yang sudah didefinisikan secara rapi di dalam entitas buku. Nah, jadi secara keseluruhan arsitektur pemisah antara entitas objek buku dan pengendali eksekusi main ini memberikan fondasi yang sangat maintainable. Jika ada penyesuaian seperti menambah atribut tahun terbit, perombakannya akan terpusat dan mudah diimplementasikan tanpa merusak alur sistem yang lain. Jadi itu saja presentasi mengenai analisis alur dan program pendataan buku perpustakaan ini. Nah, kemudian di sini yang kedua, saya akan mempresentasikan arsitektur dan jalannya program pengolahan nilai mahasiswa yang difokuskan pada pemisahan struktur data dan logika secara modular menggunakan Java. Namun sebelum kita membedah source kodenya, saya akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Kita run. Nah, saat program dieksekusi, sistem akan langsung memproses perhitungan dan langsung menampilkan informasi berupa nama mahasiswa, nilai angka beserta huruf mutunya atau grade-nya. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Ila mendapatkan nilai 94 dan grade A. Siva mendapatkan nilai 87 dengan grade A-. Kemudian terakhir Dini mendapatkan nilai 76 dengan grade B. Lalu bagaimanakah program ini berjalan di balik layar? Nah, program ini dibangun dengan 3 kelas utama. Jadi kita akan membahas data dasarnya terlebih dahulu, yaitu entitas mahasiswa. Kita hapus dulu. Nah, di layar ini terdapat kelas mahasiswa. Kelas ini bertindak sebagai model atau cetakan blueprint data. Di dalamnya saya mendeklarasikan atribut nama dengan tipe data string, kemudian atribut nilai dengan tipe data int, integer, kemudian yang terakhir itu atribut grade bertipe string juga. Nah, di kelas ini saya menempatkan sebuah metode. Nah, metodenya itu yaitu metode tampil yang khusus bertugas untuk mencetak ketiga atribut tersebut ke layar. Yaitu ini, sistem outprint. Nah, konsepnya itu entitas mahasiswa memegang kendali atas struktur datanya sendiri. Kemudian kita ke nilai service. Nah, ini tuh kelas yang bertugas untuk menampung business logic atau aturan perhitungan nilainya. Di sini saya membuat satu metode bernama hitung grade yang menerima masukan berupa angka, int nilai. Logikanya sederhana, menggunakan pengkondisian if else. Jadi jika nilai di bawah 75 akan mendapatkan C, jika di bawah 80 akan mendapatkan B, dan jika di bawah 90 akan mendapatkan amin. Sisanya itu mendapatkan A. Alasan saya memisahkan logika ini ke dalam service adalah agar perhitungannya tidak menumpuk di file eksekusi, sehingga pemusatan peraturannya sangat mudah untuk dilacak. Nah, kemudian yang terakhir kita kembali ke bagian main. Nah, terakhir ini bagaimana keduanya itu digabungkan. Nah, disinilah kelas main beraksi sebagai pengatur jalannya program. Pada bagian awal program utama, saya memanggil atau mengimport infrastruktur ArrayList, lalu mengimport kelas mahasiswanya dan
Yang terakhir nilai service yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama itu kita membuat instansiasi atau inisialisasi nilai service. Nilai service sama dengan new nilai service. Nah, kemudian saya mengalokasikan datanya ke dalam array list. Keranjang pertama untuk namanya itu ada Ila, yang kedua ada Sipa, dan ketiga ada Dini. Untuk nilainya juga sama. Keranjang pertama itu nilainya 94, keranjang kedua 87, keranjang ketiga 76. Kemudian setelah data dan mesin perhitungannya siap, saya membuat instansiasi untuk setiap mahasiswa dengan perintah new mahasiswa. Pada baris pengaturannya, sebagai contoh untuk data Ila ini, atribut namanya itu diambil dari array list yang tadi. Pada nama pada indeks ke 0, dan atribut nilainya diambil dari array list nilai pada indeks ke 0 juga. Lalu bagaimanakah dengan penentuan grade Ila? Alih-alih menghitungnya di sini, program utama sekadar menyuruh service untuk memproses menggunakan perintah service yang nilai service tadi. Nah, pada bagian ini menggunakan perintah service hitung grade Ila nilai, dan hasil keluarannya disimpan ke Ila grade. Yang proses serupa juga direplikasikan sepenuhnya untuk Sipa dan Dini. Terakhir, untuk menampilkan variable objek akan memanggil metode tampil untuk merangkum hasil akhirnya ke layar, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, untuk kesimpulannya, pemisahan struktur ke dalam 3 komponen yang berbeda ini, ada model, service, dan main, itu menciptakan kode dengan tingkat skalabilitas dan perawatan yang optimal. Skema ini sangat siap seandainya proyek harus dikembangkan lebih besar. Itu saja presentasi arsitektur kode kali ini. Lanjut ke kode berikutnya. Kemudian untuk yang ketiga ini, saya akan mempresentasikan program pencatatan transaksi toko yang telah saya buat. Di dalam program ini, saya sangat memprioritaskan keamanan data dengan menggunakan konsep enkapsulasi. Sebelum membahas kodenya, saya akan mendemonstrasikan hasil program ini terlebih dahulu. Kita run. Nah, di sini dapat kita lihat saat program dijalankan, sistem langsung menampilkan struk transaksi. Terdapat nama produk, yaitu laptop, dengan harga 1 juta, jumlah pembelian sebanyak 2 kali, dan total harga otomatis terhitung menjadi 2 juta rupiah. Lalu bagaimanakah program ini bekerja? Nah, kita akan membedah struktur kodenya, dimulai dari kelas tempat penyimpanan data. Ini dia. Nah, ini adalah file produk. Kelas ini bertugas secara khusus untuk menyimpan data produk. Dapat diperhatikan di bagian atas ini. Saya menggunakan kata kunci private sebelum variabel nama dan harga. Alasannya itu untuk melindungi data tersebut. Ibaratnya variabel ini saya masukkan ke dalam brankas tertutup. Tujuannya agar kelas atau program dari luar tidak bisa sembarangan mengubah harga secara langsung tanpa izin. Konsep keamanan berlapis ini disebut dengan enkapsulasi.
kemudian ini method setter. Karena datanya dikunci di dalam kelas, kita memerlukan cara resmi untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, saya menyediakan metode setter ini dengan getter. Jadi metode setter ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk memasukkan atau mengubah data secara legal. Ini dia. Sedangkan metode getter itu berfungsi sebagai pintu keluar untuk membaca data tanpa membahayakan data aslinya. Ini ada get nama dan set nama. Nah, kemudian selanjutnya program membutuhkan alat untuk berhitung. Maka dari itu saya membuat kelas bernama transaksi. Fungsi kelas ini itu berpusat pada satu metode, yaitu hitung total. Metode ini akan menerima angka jumlah barang serta harganya untuk kemudian dikalikan dan menghasilkan total akhir. Saya memisahkan fungsi ini agar hitung-hitungannya itu tidak menumpuk di file main atau utama. Nah, kembali lagi ke file main. Nah, di sini data dari produk dan kalkulator dari transaksi, produk dan transaksi dijalankan bersama-sama. Pada awal saya membuat objek baru, yaitu laptop nih dari cetakan produk, dan objek transaksi dari cetakan atau blueprint atau kelas transaksi. Kemudian kita perhatikan pada proses pengisiannya. Nih, proses pengisiannya. Karena sebelumnya atribut nama dan harga itu dikunci dengan kata private, saya tidak bisa lagi mengisi data secara sembarangan. Saya harus melewati jalur resminya dengan perintah laptop set nama, laptop dan laptop set harga, kemudian harganya. Proses modifikasi data menggunakan cara ini jauh lebih aman dan terkontrol. Kemudian yang terakhir, di sini sistem outprintnya untuk menampilkan datanya. Pada tahap akhirnya ini saya menampilkan rincian informasinya ke dalam layar monitor jadi untuk memanggil nilai data tersebut itu saya memanfaatkan fungsi getter tadi, yaitu get nama dan get harga. Serta khusus untuk menentukan bagian total akhir, saya mendeklarasikan pada metode transaksi hitung total dengan memberikan masukan angka pembelian 2 dan mengambil kembali atau get harga. Ini get harga sebagai patokan perhitungan nominalnya. Jadi kesimpulannya, penggunaan metode penguncian berlapis menggunakan setter dan getter di kelas produk dapat memastikan keamanan data utama secara terstruktur, sementara isolasi algoritma hitung pada area fungsi transaksi tadi menciptakan bagian perangkat lunak yang jauh lebih rapi. Itu saja presentasi untuk kode yang ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir, saya akan mendemonstrasikan aplikasi hitung diskon produk. Berbeda dengan program berbasis terminal atau teks yang sebelumnya, aplikasi ini telah dilengkapi dengan Graphic User Interface atau GUI atau antarmuka visual menggunakan library Java Swing. Seperti biasa, sebelum membedah struktur kodenya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini berjalan. Kita run.
Ini dia. Dapat kita lihat ketika program dijalankan akan muncul sebuah jendela aplikasi bernama Desktop OOP Java. Untuk mendemonstrasikannya, saya akan memasukkan nama produk. Untuk nama produknya di sini kita masukkan laptop. Harganya itu 1 juta. Kemudian diskonnya kita kasih 90%. Nah, kemudian kita tekan tombol kirim. Nah, di sini program langsung memproses dan memperbarui teks di bawahnya menjadi detail produk beserta harga akhir setelah dipotong diskon. Di sini ada namanya laptop, harganya 1 juta, kemudian diskon 90%, jadi harga akhirnya itu 100.000. Nah, jadi bagaimana antarmuka dan logika hitung ini disatukan? Mari kita bedah struktur kodenya, dimulai dari yang pertama itu produk service. Nah, di bagian atas ini tuh masing-masing mengimport komponen bawaan Java Swing. Kita perhatikan di sini deklarasi kelasnya. Di situ saya deklarasi kelasnya itu saya menambahkan instance JFrame. Ini tuh konsep inheritance atau pewarisan. Dengan kode ini, kelas produk service mewarisi kemampuan bawaan dari Java untuk mengubah dirinya menjadi sebuah jendela atau forum aplikasi desktop. Selanjutnya, di sini saya mendefinisikan elemen-elemen yang ada di dalam jendela tersebut. Jadi di sini ada JLabel untuk teks instruksi, kemudian di bawahnya ada text field untuk kotak isian teksnya seperti nama, harga, dan diskon, serta JButton untuk tombol eksekusi. Ada juga label untuk hasil dan panel. Nah, elemen ini saya atur sebagai private agar tidak bisa diubah oleh kelas lain di luar file ini. Kemudian kita ke bagian produk service. Pada blok konstruktor ini saya merakit komponennya. Di sini saya merakit komponennya. Saya mengatur ukuran jendelanya, lalu menambahkan kolom isian dan tombol ini. Saya mengatur ukuran jendela, lalu menambahkan kolom isian dan tombol ke dalam layar menggunakan fungsi add. Di bagian ini saya juga memasang action listener. Ini action listener pada tombol kirim oleh pengguna. Sensor ini akan aktif dan memanggil sebuah metode khusus, yaitu proses input. Nah, pada metode proses input ini yang akan menjadi otak perhitungannya. Pertama, sistem mengambil teks dari kotak isian getText, lalu mengubah data harga dan diskon dari format teks menjadi format angka, yaitu integer. Sistem juga saya lengkapi dengan proteksi keamanan. Jika kotak nama tidak diisi atau kosong, maka program akan memunculkan pop-up error. Jika data valid, di sini program akan menjalankan rumus matematika untuk memotong harga awal dengan persentase diskon. Hasil dari hitungan tersebut kemudian dicetak ke layar untuk mengganti teks sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir kita kembali
ke file main. Nah, di sini aplikasi tadi dipanggil agar tampil ke layar. Nah, di sini tuh saya menggunakan swing utilities invoke later. Penggunaan fungsi ini tuh merupakan standar keamanan atau best practice dalam Java GUI. Tujuannya untuk memastikan jendela aplikasi dibangun dengan aman tanpa mengganggu proses di balik layar komputer. Nah, di sini layar utama. Di dalam blok ini tuh saya membuat objek baru dari kelas GUI tadi dengan nama layar utama. Kemudian saya memanggil fungsi setVisible true yang berfungsi sebagai sublayar utama untuk memunculkan jendela aplikasi dari yang awalnya gaib menjadi terlihat di layar. Saya juga menambahkan set location relative to null agar jendela tersebut otomatis muncul tepat di tengah layar monitor kita. Jadi kesimpulannya, penggunaan kelas turunan JFrame mempermudah kita membuat antarmuka visual yang modern, sedangkan pemisahan logika eksekusinya ke dalam metode khusus membuat program berjalan dengan sangat responsif dan aman bagi pengguna. Baik, demikian presentasi dari kode-kode yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.